Selamat pagi semua. Jadi pada kesempatan ini kita mulai lagi proses pembelajaran kita. Dalam situasi seperti ini kita harus tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya semua untuk kita sendiri dan kembali kepada kita sendiri lagi, ya. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa? Oke, ini. Yang lain tolong ambil sikap doa yang baik, ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebelum itu mari kita berdoa. Kiranya dengan kita berdoa, kiranya proses pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Willy. Ya, ada yang tahu lagu di atas sini? Ya, sebelum kita mulai bisa pimpin temannya. Oke, posting, silakan posting berdiri di depan. Jadi yang tahu silakan menyanyi, yang tidak tahu. Ketua kelas hadir semua? Ya? Hadir semua? Oke, ya. Jadi nanti di kegiatan inti ada kegiatan diskusi. Adakah yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya? Siapa? Ada? Oh, Wilfriedus. Tentang pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Ya? Tentang pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi ada berapa? Ada 4 pokok pikiran, ya. Pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di atas. Kita membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, lihat semua di atas. Jumida, tolong perhatikan ini ya, Jumida. Jadi kompetensi dasar, ya, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kompetensi keterampilan memaparkan penerapan tentang bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan indikator yang akan kita capai ada 3. Yang pertama, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan undang-undang. Kemudian menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan. Kemudian menganalisis penerapan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 5. Dan tujuan pembelajaran kita ada 6. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat memperluas sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk kedaulatan negara. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis bentuk kedaulatan. Dan keempat, menampilkan gambar siswa mampu menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Coba tujuan pembelajaran yang kelima, saya minta Willy baca dulu. Ada mic di situ, Willy. Yang lain boleh lihat, boleh catat, ya. Yang kelima, Ya Pak, tujuan pembelajaran yang kelima kita itu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 berdasarkan nilai karakter yang akan kita kembangkan di dalam materi ini itu ada ketakwaan, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kemudian percaya diri. Ya, itu ingat nilai karakter yang akan kita kembangkan di materi ini. Kemudian penilaian tentang kedaulatan Wilfried. Ya. Yang saya ingat tentang kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya Boleh. Nah, suaranya kecil, boleh pakai mic ya. yang saya ingat dari kedaulatan itu artinya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Oke, bagus. Ya, saya harap yang lain. Siapa yang masih ingat dari 5 teori ini? Paling tidak satu saja. Siapa? Siapa? Oh, Mas Linus. Ya, perempuan ini jangan kalah ya. Semua harus berani bicara. Ya, ya. Silakan, Mas Linus mau yang mana? Teori kedaulatan Tuhan, raja, rakyat, negara, atau hukum? Yang mana? Yang saya pahami dari kelima teori tersebut yaitu teori kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan merupakan jenis kedaulatan yang bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau juga pihak penguasa. Lantaran hal tersebut, raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau juga titisan dewa, dan semua kebijakan yang dibuat penguasa itu dianggap bersumber dari Tuhan. Oleh sebab itu, masyarakat itu diwajibkan untuk mau mematuhi perintah penguasa. Oke, ya, kita masuk di indikator yang pertama, bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ingat 3 pasal. Ingat 3 pasal di atas ini, ya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 1 ayat 2, kemudian pasal 1 ayat 3. Ya. Nah, ini berbicara tentang Iskia. Kalau si Willy tadi dia mengatakan bentuk kedaulatan negara. Kalau Iskia? Kalau saya Pak, bentuk kedaulatan rakyat Pak. Bentuk kedaulatan rakyat. Kenapa Iskia mengatakan bentuk kedaulatan rakyat? Karena di negara ini rakyat mengambil kekuasaan tertinggi karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke. satu contoh dari bentuk kedaulatan negara yaitu kedaulatan rakyat itu Pak, salah satunya itu di negara kita itu dalam nilai demokrasi Pak. Demokrasi, bagaimana? Demokrasi penerapannya itu bagaimana? Ya Pak, salah satunya itu kalau dalam lingkup warga negara Pak, yaitu pemilihan pemimpin negara atau presiden, yaitu dilangsungkan secara pemilu Pak. Jadi menguat tentang nilai demokrasi. Bagus. Kalau kita di lingkup sekolah bagaimana? Oh, kalau di lingkup sekolah Pak, sama seperti pemilihan ketua kelas Pak dan beberapa diskusi untuk pemecahan masalah Pak. Oke, beri aplaus untuk Willy. Tolong kasih tangan. Luar biasa ya. Jadi di indikator pertama saya harap semuanya sudah paham. Kita lanjut. Nah, sebentar saya akan memutarkan kalian video, dan video ini berkaitan dengan diskusi kita nanti ya. Jadi tolong kalian simak baik-baik, perhatikan dengan baik. Sekarang kita lanjut di indikator prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Di dalam kegiatan diskusi kelompok ada nilai karakter yang akan saya nilai. Saya memperhatikan tentang kegiatan diskusi kalian ya. Jadi saya bagi kelompok dulu. Kelompok pertama itu Wilfried, kemudian kelompok kedua Faustin, kemudian identifikasi masalahnya. Gambar kalian sudah dapat dari KPD semua ya. Gambar pertama ya, ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 kelompoknya Faustin, kemudian kelompok 3 ini untuk kelompoknya Willy. Jadi coba kalian perhatikan petunjuknya ya. Di KPD atau di atas juga boleh lihat. Yang pertama itu kalian diskusikan, dan singkat kalian berdiskusi. Saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Perkenalkan
Perkenalkan, kami merupakan kelompok pertama dan saya Wilfridus akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan gambar pertama. Nomor 1, dari gambar pertama kita bisa lihat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana dalam penjelasan Pak Yos tadi pada indikator pertama pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan di sebelah gambarnya terlihat sekelompok orang yang sedang melaksanakan aksi demonstrasi. Nomor 2, kemudian dari gambar ini kami dapat melihat bahwa prinsip kedaulatan yang terkandung dari gambar tersebut yaitu prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Dalam konsep demokrasi, semua prinsip kedaulatan rakyat. Di sisi lain, konsep negara hukum memuat prinsip negara hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, seperti halnya yang dijelaskan pada video penjelasan tadi. Dan pada prinsip demokrasi terdapat perwakilan politik, pertanggungjawaban politik, pembagian kewenangan, pengawasan, kejujuran, dan keterbukaan, serta masih banyak lainnya. Yang ketiga, ada dari kelompok lain? Ada, oke. Masih dari kelompok 2, boleh kasih mic ya? Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Marcelinus. Kali ini saya akan bertanya, menurut kelompok 1, apakah melakukan demonstrasi itu baik atau bagaimana? Terima kasih. Ya, bagus. Jadi menurutnya apakah melakukan demonstrasi itu bagus atau bagaimana dari kelompok 1? Boleh diskusi sebentar dulu sambil ya. Sudah bisa? Oke, sudah bisa. Silakan. Dan yang bertanya itu silakan kalian perhatikan dengarkan yang baik. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah demonstrasi itu baik atau tidak? Jadi menurut kami demonstrasi itu penting dan baik karena tujuan dari demonstrasi. Jadi materi kita hari ini, kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi, dan di dalam kedaulatan terdapat 3 prinsip-prinsip. Ada prinsip negara kita, yang seperti tadi yang dikatakan Rizka, Pak, bahwa masyarakat kita itu berasal pada dan memiliki kuasa tertinggi pada rakyat, Pak, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan tertulis sudah? Oke. Jadi sebagai bahan refleksi kita hari ini, kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi, dan di dalam prinsip demokrasi ada 3 prinsip yang harus kita ketahui. Prinsip demokrasi berdasarkan hukum, kemudian prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu materi pembahasan kita hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah berdiskusi dengan baik dan yang aktif dalam diskusi, dan saya harap yang tidak aktif minggu depan kita bisa bersama-sama diskusi dengan baik. Dan untuk materi selanjutnya kalian baca-baca di rumah tentang bagaimana penerapan dari kedaulatan ya. Kemudian hari ini kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa penutup? Siapa? Ya, yang lain boleh kembali ke tempatnya dulu ya. Kembali ke tempatnya. Boleh ke tempatnya. Selamat siang Pak Yos dan teman-teman sekalian. Pelajaran PKN kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Wilfridus dan terima kasih kelas 9S yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga pertemuan berikut kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Oke, terima kasih.